Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devini Rita Muda, kelas 11 OTKP, ingin mempresentasikan tentang penyusunan pesan bidang kehumasan. Proses penulisan pesan di bidang kehumasan. Seorang humas harus mengerjakan berbagai penugasan komunikasi di sepanjang karir, baik yang bersifat lisan maupun tertulis. Beberapa tugas tersebut hanya menjadi rutinitas biaya sehari-hari, seperti sekedar menulis beberapa kalimat di kertas atau mengetikkan pesan email yang singkat. Beberapa tugas lain bersifat lain kompleks, yang membutuhkan refleksi, riset, dan persiapan dokumen yang cermat. Saat terdapat kebutuhan untuk membuat pesan komunikasi, staf humas yang belum berpengalaman umumnya terdorong untuk langsung menulis. Namun, pendekatan langsung yang terburu-buru ini mungkin justru tidak efektif dan akhirnya malah memakan waktu yang lama. Sebaliknya, jika kamu hendak meluangkan waktu dan dapat menciptakan pesan yang lebih efektif untuk tujuan itu, pada subbab ini akan diuraikan tentang proses penulisan pesan di bidang kehumasan. Untuk tujuan itu, pada subbab ini akan diuraikan tentang proses penulisan yang efektif dapat dibagikan menjadi 3 tahapan utama yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Perencanaan pesan bisnis. Perencanaan pesan bisnis dapat dibagi 4 yang dijelaskan sebagai berikut. A. Analisis situasi. Analisis situasi yaitu merumuskan tujuan yang mengembangkan profil audiens yang akan membaca. B. Mengumpulkan informasi. Sesudah memastikan tentang tujuan dan profil audiens, tetapkan kebutuhan audiens, lalu kumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk memuaskan kebutuhan audiens tersebut. C. Memilih medium yang tepat. Sesudah informasi terkumpul, pilih medium yang terbaik untuk menyampaikan pesan tersebut. Misalnya, pesan tersebut cukup disampaikan secara lisan, tertulis, atau menggunakan media elektronik atau audiovisual. D. Mengorganisasikan informasi. Sesudah melakukan 3 langkah di atas, kamu siap mengorganisasikan informasi. Caranya, dengan merumuskan gagasan utama, membatasi cakupannya, memilih pendekatan langsung atau tidak langsung, dan membuat outline atau jebakan pokok kontennya. 2. Penulisan pesan bisnis. Sesudah merencanakan pesan yang kamu disampaikan, kamu harus menyesuaikan diri beradaptasi pada audiens dengan sensitivitas atau kepekaan, gaya, dan keterampilan dalam berhubungan dengan mereka. Bersikaplah peka pada kebutuhan audiens antara lain dengan mengadopsi sikap santun, menekan aspek positif, dan menggunakan bahasa yang bebas. Bangunlah hubungan yang kuat dengan audiens. Dengan menetapkan kredibilitas kamu dan memproyeksikan citra perusahaan, kendalikan gaya menggunakan nada akrab atau conversational tone, bahasa yang sederhana, dan suasana yang pas. 3. Penuntasan pesan bisnis. Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penuntasan penuntasan pesan yang akan disampaikan kepada publik. A. Merevisi pesan. Setelah menulis rancangan atau draft pertama, revisi pesan dengan mengevaluasi konten, meninjau lagi, kemudian dibaca atau reability, serta mengedit dan menulis ulang sampai pesan kamu benar-benar ringkas dan jelas. Tata bahasa dari pesan harus benar, tanda bacanya tepat, dan formatnya efektif. B. Memproduksi pesan. Gunakan unsur-unsur desain yang efektif dan tata cetak atau perwajahan yang tepat agar tampilan pesan itu menarik, bersih, dan profesional. C. Periksa pesan sebelum didistribusikan atau proofread. Periksa ulang rancangan terakhir untuk menghindari kesalahan dalam perwajahan, pengejaan, ataupun kemungkinan problem mekanis lainnya. D. Distribusikan pesan. Sampaikan pesan kamu menggunakan medium yang dipilih. Pastikan semua dokumen dan file yang relevan telah berhasil didistribusikan. Semakin sering kamu mempraktikkan proses penulisan 3 tahap ini, proses itu akan terasa makin intuitif dan otomatis. Sebagai sebuah aturan umum, cobalah menggunakan kira-kira separuh waktu kamu untuk perencanaan, merumuskan tujuan, mengenal audiens, mendalami materi atau subjek yang akan disampaikan, menyeleksi media yang akan digunakan, dan pengorganisasian. Cobalah untuk menggunakan tidak lebih dari 1/4 waktu kamu. Untuk penulisan dokumen kamu, gunakan waktu kamu
Gunakan seperempat waktu lain yang masih tersisa untuk penuntasan proyek penulisan sehingga kamu tidak melompati tahapan penuntasan yang penting, seperti melakukan revisi, memproduksi, memeriksa ulang terakhir atau proofreading, dan pendistribusian. Tentu saja pembagian waktu ini akan berubah signifikan, bergantung pada proyeknya. Misalnya jika kamu memang menguasai materi yang mau kamu sampaikan dengan sangat baik, tahapan perencanaan mungkin dapat dipersingkat, tidak perlu sampai memakan separuh waktu kamu. Sebaliknya, jika kamu memilih untuk menyampaikan pesan melalui perangkat multimedia yang kompleks, tahapan penuntasan pesan mungkin akan memakan waktu yang jauh lebih lama. Upaya-upaya sederhana seperti penggunaan pesan seketika dan memo internal membutuhkan waktu yang lebih singkat dan tidak butuh banyak energi ketimbang laporan yang panjang situs web dan proyek-proyek canggih lainnya. B. Kegiatan penulisan pesan di bidang kehumasan. Terdapat beberapa bentuk pesan di bidang kehumasan. Berikut macam-macam pesan di bidang kehumasan dan cara penulisannya. 1. Penulisan press release. Press release adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh public relation atau humas, suatu organisasi atau perusahaan yang disampaikan kepada pengelola press atau redaksi media massa seperti TV, radio, surat kabar, bahkan majalah, untuk dipublikasikan dalam media massa tersebut. A. Perbedaan penekanan pada informasi. Bivins mengatakan semua press release yang dibuat PR memiliki format yang sama, sebenarnya memiliki perbedaan penekanan pada informasi sebagai berikut. 1. Basic press release mencakup berbagai informasi yang terdapat dalam suatu organisasi. 2. Product release mencakup transaksi tentang target suatu produk khusus atau produk reguler untuk suatu publikasi perdagangan di dalam suatu industri. 3. Financial release digunakan terutama dalam membina hubungan dengan pemegang saham. B. Press release atau new release. Press release atau new release merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh PR untuk publikasi melalui media massa cetak, surat kabar atau majalah, serta media massa TV dan radio. PR mengirim press release ke media cetak atau media massa karena bentuk ini masih dianggap efektif. Publisitas PR di media massa maupun di media cetak. PR harus memahami gaya jurnalistik dalam mengirimkan press release-nya. Terdapat 3 alasan menggunakan piramida terbalik dalam penulisan press release. Pertama, pembaca dikategorikan sebagai orang sibuk dan mempunyai waktu yang singkat untuk mendapatkan berita-berita atau faktual. Kedua, redaksi media massa harus memotong press release tersebut tanpa mengurangi isi pokoknya. Ketiga, redaksi tidak mempunyai cukup waktu untuk membaca keseluruhan press release. Kembangkan lead itu dalam paragraf kedua untuk menjelaskan atau mendukung paragraf pertama yang perlu dijelaskan. Kemudian masuk kepada tubuh berita. Gaya piramid terbalik ini berarti menulis berita dari bagian yang paling penting hingga ke bagian tidak penting. Sementara itu, judul diambil dari lead atau berita yang sangat penting. C. Format standar PRL. Bivins mengemukakan format standar PRL atau press release berdasarkan konferensi para praktisi PR yang bergabung dalam asosiasi sebagai berikut. 1. Tipe penulisan PRL harus jelas, ditulis di kertas surat tanpa hiasan di pinggir kertasnya. 2. Margin adalah 1 untuk 1 bagian dan setengah inci untuk semua bagian. 3. Alamat pengirim dicetakkan di sudut kiri atas halaman pertama, ditandai dengan blok termasuk alamat lengkap, nama kontak person, dan nomor telepon hotline yang dapat dihubungi kapan saja. Perlu diingat bahwa redaksi ini memuat PRL kemudian meminta informasi lebih lanjut. Jika susah dihubungi, PRL itu akan masuk keranjang sampah. Release tertera di bagian margin kanan sedikit lebih ke bawah dibandingkan margin bawah alamat. 5. Penulisan judul ditulis dalam 1 spasi dan digaris bawahi. 6. Tugu uraian PRL ditulis dalam 2 spasi. 7. Jika lebih dari 1 halaman, PRL di bawah halaman adalah mode lagi-lagi diletakkan dalam kurung atau tanda garis pemisah. 8. Halaman-halaman berikut ditandai dengan struk line atau kode diikuti berbagai garis pemisah. 9. Nomor halaman pada kiri atas. 10. Akhir dari suatu tulisan PRL ditandai dengan beberapa cara, misalnya membubuhkan kata N, atau tamat, atau angka, atau simbol. D. Unsur-unsur penulisan PRL.
Transjeknis mengemukakan unsur-unsur yang harus ditulis dalam PRL. Unsur-unsur tersebut disingkat dengan SOLAAS yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Subjek. Subjek merupakan hal yang diungkapkan atau ide pokok dalam press release. 2. Organisation merupakan nama organisasi atau perusahaan pengirim news release. 3. Location. Location merupakan tempat kegiatan yang diberikan untuk itu berlangsung. D. Advantage. Advantage merupakan adanya suatu yang baru diungkapkan serta keuntungan atau manfaat yang diperoleh. Dan 5. Application. Application merupakan hal-hal mengenai kegunaan dan penggunaannya. 6. Details. Details merupakan hal yang menjadi spesifikasi atau detail dari informasi tersebut. 7. Source. Source merupakan sumber pengirim news release, yakni alamat yang dapat dihubungi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai contoh barang, mengenai contoh barang, harga barang, dan alamat. Gaya dan karakteristik penulisan press release. Rahasia dari sebuah news release bahwa paragraf pertama merupakan ringkasan dari keseluruhan informasi yang disampaikan. Apabila mempelajari atau membaca surat kabar media massa dengan baik, akan terlihat bahwa media itu memiliki gaya dan karakteristik tersendiri. Dengan demikian, dalam menulis press release perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Memberikan kejelasan tentang badan atau instansi, nama organisasi, perusahaan yang mengirim press release tersebut. 2. Memberikan identitas pengirim dengan jelas. 3. Mencantumkan tanggal pembuatan press release tersebut. 4. Mencantumkan sifat surat itu sebagai terdapat kejelasan waktu pemuatannya. 5. Mencantumkan dari penulisan press release tersebut. 6. Penulisan press release dalam 2 spasi. 7. Press release tersebut harus diberi judul. 8. Press release tersebut harus diberi amplop kecuali dikirim melalui faksimiil atau modern internet. 9. Sertakan surat pengantar atau permohonan. F. Pedoman dasar penulisan press release. Terdapat 6 pedoman dalam penulisan press release oleh PR atau berita oleh pers. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Berita tidak saja merupakan laporan atau suatu peristiwa yang benar-benar terjadi atau fakta, tetapi juga harus benar-benar teliti. 2. Singkat tanpa mengurangi intisari dari laporan yang terkandung dalam berita. 3. Jangan menyusun kalimat yang berbelit-belit karena kalimat yang rumit dan sulit dicerna. Pilih kata-kata yang sudah diketahui secara umum. 4. Usahakan supaya halayak mendapatkan gambaran yang jelas apa yang diuraikan dalam berita itu. Untuk itu menggunakan kata-kata, kalimat, dan susunan sederhana. 5. Segala sesuatu harus dilakukan dengan itikat baik dalam menyusun kalimat serta penggunaan kata-kata. Pasti akan terlihat hasil kerjanya yang jujur dan sungguh-sungguh. 6. Menyangkut keselamatan rakyat dan negara, masyarakat, serta individu. Berita yang bersifat politik dan dapat 6. Menyangkut keselamatan rakyat dan negara, masyarakat, serta individu. Berita yang bersifat politik dan dapat menyebabkan kegelisahan dan kekacauan harus benar-benar dinilai dan teliti. Media massa memuat press release selain karena memiliki nilai berita dan berharga sebagai informasi yang layak memuat, tidak lepas pula dengan pembinaan hubungan pers yang baik dengan para wartawan dan redaktur. Sudah banyak hubungan pers yang dibina ini lebih bersifat profesional dibanding pendekatan-pendekatan yang sebenarnya dapat mengaburkan tugas profesi masing-masing sehingga mengelabuhi halayak melalui media massa dengan narasumber berita dan public relation.